Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyab Deodesari dengan NIM D22.2021.03204. Di sini saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir analisis dan perancangan sistem informasi pendaftaran poliklinik fisioterapi. Yang pertama, sistem informasi pendaftaran poliklinik fisioterapi. 2. Bisnis proposal pendaftaran poliklinik fisioterapi, yaitu A. Pasien datang ke tempat pendaftaran pasien poliklinik fisioterapi, lalu petugas menanyakan sudah pernah berobat sebelumnya. Bila belum, petugas akan meminta kartu identitas untuk menginput data ke sistem informasi. Kemudian petugas menanyakan cara membayar. Bila sudah mengembalikan kartu identitas pasien dan kartu berobat dengan pasien selalu dibawa. Bila ingin berobat, kemudian simpan data pasien yang sudah terinput ke sistem, lalu arahkan pasien ke klinik fisioterapi. Kemudian petugas pendaftaran meminta kepada petugas dapat merakitkan DRM pasien baru, kemudian mengisi registrasi dan ekspedisi agar DRM bisa dibawa ke klinik fisioterapi. Bila pasien sudah pernah berobat, petugas dan akan meminta kartu berobat dan mengecek data apakah benar pasien sudah pernah berobat, lalu menanyakan cara membayar. Lalu mengembalikan kartu berobat pasien untuk dibawa bila ingin berobat kembali, mengarahkan pasien ke poliklinik fisioterapi. Kemudian petugas menyelipkan ke tracer dan diberikan ke petugas filing untuk mengambil DRM lama pasien. Setelah itu DRM bisa dibawa ke poliklinik fisioterapi. Hasil pemeriksaan dapat ditulis di DRM dan diinput ke sistem. Bila pasien sudah melakukan pemeriksaan, pasien ke bagian kasir untuk pembayaran dan pengambilan obat. Yang ketiga, flow of dokumen, yaitu pasien, pendaftaran, sistem poliklinik, dan kasir. Yang keempat, tahap identifikasi. Yang pertama, identifikasi fungsi sistem informasi pendaftaran poliklinik fisioterapi, SIFID, sistem informasi yang mengelola pendaftaran pasien poliklinik fisioterapi. 2. Identifikasi informasi kartu berobat, laporan pendapatan, laporan pemakaian obat, dan kunjungan. 3. Identifikasi data pasien, pendaftaran, pemeriksaan obat, hasil pemeriksaan, tarif pemeriksaan, dan tarif penggunaan obat. Yang keempat, identifikasi tujuan informasi, yaitu kartu berobat pasien, laporan pendapatan direktur, laporan penggunaan obat direktur, laporan kunjungan direktur. Yang kelima, identifikasi sumber data pasien, data pendaftaran petugas, data pemeriksaan dokter, data obat dokter. Data hasil pemeriksaan direktur, tarif pemeriksaan direktur, tarif obat direktur. Identifikasi pelaku, yaitu pasien, petugas, dokter, dan direktur. Identifikasi proses pendaftaran pasien. Yang pertama, input pasien, pengecekan data pasien, mengecek kartu berobat, pemeriksaan pasien, input hasil pemeriksaan dan obat, pemberian resep obat, administrasi pasien, perhitungan biaya. 2. Pembayaran dan pengambilan obat. Yang D, pelaporan pembuatan kunjungan, laporan pendapatan, pemakaian obat. Yang kelima, yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sistem, sedangkan kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang menitik beratkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. A. Kebutuhan fungsional, yaitu 1. Sistem harus mampu melakukan atau digunakan untuk pengelolaan data pasien. Pengguna pemasukan tentang data-data pasien fisioterapi meliputi nomor rekam medis, nama pasien, alamat, umur, tanggal lahir, jenis kelamin. Pengguna dapat melihat pasien tersebut sudah pernah berobat atau belum. Pengguna menginput cara bayar pasien, mengedit ulang data pasien bila ada kekeliruan, masukkan hasil pemeriksaan dan obat yang akan digunakan, menentukan tarif pemeriksaan dan obat. Yang kedua, sistem mampu melakukan untuk menghasilkan informasi. A. Pengguna dapat menampilkan data pasien kembali bila dibutuhkan berdasarkan kategori nomor RM, nama pasien, tanggal lahir, alamat. Pengguna dapat mencetak kartu obat, mencetak label identitas, memunculkan hasil pemeriksaan, dan melihat tarif pemeriksaan dan obat. Yang B. Kebutuhan non-fungsional, yaitu operasional
A. Menggunakan SO Windows NT, spesifikasi komputer minimal Pentium 2, kebutuhan RAM 256, kebutuhan harddisk 10 GB, printer dan komputer info. Keamanan sistem aplikasi dan database, dilengkapi password, dilengkapi CCTV, dilengkapi AC di ruang pendaftaran. Informasi digunakan untuk menampilkan prosedur pendaftaran pasien lama atau baru, menampilkan kunjungan pasien pendaftaran, menampilkan informasi pendapatan poliklinik, menampilkan informasi pemakaian obat. Kemudian nomor 4, kinerja. Waktu pendaftaran pasien tiap harinya hanya boleh sampai jam 11:30. Kuota batas pendaftaran pasien tiap harinya hanya 100 pasien. Yang keenam, DFD, konteks diagram, decomposition diagram, DFD level lead. Pasien didata, kemudian hasil sistem informasi poliklinik fisioterapi, kemudian laporan ke direktur, kemudian dokter, data hasil ke sistem informasi, kemudian decomposition diagram, sistem informasi poliklinik fisioterapi. Yang satu, pendaftaran, pemeriksaan, administrasi, input data, pengecekan data, cetak kartu. Yang kedua, input hasil pemeriksaan obat, pemeriksaan resep obat, perhitungan pembayaran dan pengambilan, pembuatan laporan, pembuatan resep obat, DFD laporan. DFD level 1 pendaftaran pasien yaitu penginputan pasien diinput, kemudian kembali lagi pengecekan data, cetak kartu berobat. Level 1 pemeriksaan pasien yaitu kemudian use case, diagram use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Diagram use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Kemudian desain basis data, ERD dan struktur label. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.